Oke, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel gua dan kali ini gue bakal ngasih tips untuk melatih otot punggung atau otot back kita. Dan pastinya di rumah aja, modal dumbbell doang. Oke, nah seperti biasa, gue mau jelasin dulu. Jadi, otot punggung atau otot back kita itu simpelnya terdiri dari bagian upper back dan juga lower back kita. Di sini gue mau ngasih tahu simpelnya aja, karena kalau dijelasin satu-satu itu bakalan panjang dan lebih rumit. Nah, simpelnya aja, bagian upper back kita itu terdapat bagian otot traps dan juga rear delt atau bahu bagian belakang kita. Dan di bagian lower back terdapat otot lats atau yang biasa disebut sebagai bagian sayap dari punggung kita. Nah, latihan back ini terdiri dari dua jenis tipe latihan. Yang pertama adalah gerakan rowing atau menarik ke bagian tubuh kita dari bawah atau depan, seperti gerakan-gerakan dumbbell row seperti ini. Yang kedua ada gerakan pulling atau juga bisa disebut menarik dari atas ke bawah. Dan gerakan-gerakan seperti ini contohnya adalah lat pull down yang sering kita temui di gym dan juga pull up karena sama-sama menarik dari atas ke bawah. Nah, bedanya gerakan rowing dan pulling ini adalah simpelnya gerakan rowing ini fungsinya untuk menebalkan bagian back kita, sedangkan gerakan pulling itu berfungsi untuk melebarkan bagian otot back kita. Nah, dan kali ini gue bakal ngasih tips untuk melatih keseluruhan otot back kita menggunakan dumbbell doang di rumah aja. Dan langsung aja ke gerakan yang pertama adalah dumbbell row. Nah, gerakan dumbbell row ini berfungsi untuk melatih bagian upper back kita. Dan lakuin gerakannya seperti ini, dan lakuin gerakan ini 3 atau 4 set 10 sampai 15 repetisi. Oke, kita lanjut ke gerakan yang kedua, yaitu reverse grip dumbbell row. Nah, bedanya gerakan ini dengan gerakan yang pertama tadi adalah di bagian gripnya yang sebelumnya gerakannya megang seperti ini, dan di bagian reverse grip dumbbell row ini gerakan mengangkat dumbbellnya adalah seperti ini. Nah, dan fungsi gerakan reverse grip dumbbell row ini berfungsi untuk melatih bagian upper back dan lower back kita secara bersamaan. Karena di bagian reverse grip dumbbell row ini, otot bagian lats kita juga berfungsi untuk menarik dumbbellnya. Dan lakuin gerakannya seperti ini, dan lakuin gerakan ini 3 atau 4 set 10 sampai 12 repetisi. Oke, kita lanjut ke gerakan yang ketiga, yaitu single arm dumbbell row. Nah, gerakan single arm dumbbell row ini berfungsi untuk melatih bagian lats kita. Dan lakuin gerakannya seperti ini, masing-masing tangan 3 set 10 sampai 12 repetisi.
Oke, kita masuk ke gerakan yang keempat, yaitu rear delt fly. Nah, gerakan ini multifungsi. Ini bisa ngelatih otot shoulder, tapi otot shoulder bagian belakang kita. Dan juga sedikit melatih otot traps kita. Lakuin gerakannya seperti ini, 3 atau 4 set, 10-15 repetisi. Oke, kita sampai ke gerakan yang kelima, yaitu pull up. Nah, gerakan pull up ini adalah gerakan yang paling efektif untuk melatih keseluruhan otot back kita. Simpelnya, kita bisa melatih keseluruhan otot back kita berdasarkan grip atau pegangan kita di bagian besinya. Nah, kalau gerakan pull up normal seperti ini biasanya bagus banget untuk melatih otot lats kita. Kalau kalian belum bisa ngelakuin pull up ini, kalian bisa memulai dengan gantungan beberapa menit dulu atau ngelakuin scapula pull up. Dan udah buat yang bisa-bisa, kalian bisa ngelakuin gerakan ini 3 atau 4 set sampai failure. Nah, gerakan yang selanjutnya adalah chin up. Ini adalah salah satu gerakan favorit gua. Karena kenapa? Karena gak hanya ngelatih otot back, ini juga berfungsi untuk ngelatih otot bicep kita. Lakuin gerakannya seperti ini, dan seperti biasa, lakuin gerakan ini 3 atau 4 set sampai failure. Nah, kita sampai ke gerakan yang terakhir. Sebenarnya gerakan yang terakhir ini gak ada hubungannya sama back. Tapi nggak afdol kalau kita nggak nutup latihan back ini sama ngelatih otot bicep kita. Apalagi sebelumnya kita ngelakuin chin up di mana otot bicep kita udah terpakai, dan di gerakan yang selanjutnya kita akan melakukan bicep curl. Nah, lakuin gerakannya seperti ini. Kalian bisa ngelakuin gerakannya sambil berdiri maupun duduk. Tapi kalau kalian ingin lebih terasa, gue saranin lakuin bicep curl ini sambil duduk seperti ini. Dan lakuin gerakan ini 3 atau 4 set, 15 repetisi atau sampai failure lagi. Nah, itu dia gerakan-gerakan yang bisa gua kasih tahu di video kali ini. Itu adalah gerakan-gerakan ngelatih bagian otot punggung atau back kita di rumah aja, modal dumbbell doang versi gua. Dan untuk bagian pull up-nya tadi, kalau kalian nggak punya besi pull up di rumah, kalian bisa ngelakuin gerakan dumbbell row tadi. Kalau kalian juga nggak punya dumbbell, kalian bisa ngelakuin tas kalian diisi beban-beban, kemudian anggap itu sebagai dumbbell. Kalau kalian nggak punya tas juga, ya udah
kalian emang nggak ada niat buat latihan. Kalau kalian emang punya niat, kalian bisa pergi ke gym atau pergi ke tempat-tempat stadion olahraga yang terbuka untuk umum. Biasanya di sana disediain alat-alat untuk latihan pull up ini. Kalau ada niat, semuanya bisa. Oke, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan komen kalau kalian suka video-video seperti ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin perlu video ini. Dan pastinya jangan lupa klik tombol subscribe untuk membantu channel ini berkembang lebih jauh lagi. Dan juga buat kalian yang ingin melihat konten-konten workout gue yang lain, kalian bisa cek videonya di Instagram atau TikTok gue. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.